IIC ini diselenggarakan tiap tahun dalam rangka memfasilitasi kebutuhan industri, akan diskusi yang komprehensif dan multi perspektif di setiap tahunnya bagi perkembangan industri perasuransian. Tentunya kan IIC sejak 2022, 23 sampai 2025 sekarang ini kan punya tema besar ya Bu. Tiap-tiap pelaksanaan IIC itu punya tema sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira Bu apa sih keterkaitan antara IIC dari 2022, 23 sampai yang sekarang 2025? Sudah pasti akan kita racik dengan topik-topik baru dan hangat ya, topik-topik baru dan kita harapkan jauh lebih hangat di tahun 2025 ini, seperti hilirisasi industri dan sinergi sektor strategi nasional. Nah, tema besar dari IIC 2025 ini berfokus pada pentingnya peran industri perasuransian dalam hilirisasi dan penguatan sektor perekonomian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riu, selamat datang, selamat bergabung di Rein Podcast, podcastnya Indonesiari. Saya Adi Putra, akan menjadi host pada episode kali ini. Sobat Riu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh seputar persiapan dan pelaksanaan Indonesiari International Conference 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025. Bersama kami telah hadir Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi, Ibu Beatrix Santi Anugrah. Selamat siang Ibu Beatrix. Selamat siang Pak Adi, halo semua. Selamat datang Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita ya Bu. Oke, baiklah Bu Beatrix, kita bisa mulai ya Bu bincang-bincangnya terkait dengan persiapan dan pelaksanaan IIC 2025. Saya punya beberapa pertanyaan menarik nih buat Bu Beatrix ya Bu. Kita mulai ya. Jadi begini Bu Beatrix, IIC 2025 kali ini adalah IIC yang keempat. Dan ini merupakan dimulai oleh Indonesiari sejak tahun 2022. Nah, pertanyaan kami adalah apa sih Bu yang membuat Indonesiari menjadikan IIC ini sebagai annual event? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat Riu, Indonesiari International Conference atau yang kita kenal dengan IIC tahun 2025 ini adalah kali keempat kita menyelenggarakan Indonesiari International Conference ya. Pertama kali kita selenggarakan tahun 2022 bertujuan untuk yang pertama memperkuat peran industri reasuransi dalam perekonomian nasional. Kemudian yang kedua memfasilitasi forum diskusi antara industri perasuransian dengan para stakeholder. Dua objektif ini yang memang pada waktu itu kita tetapkan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan International Conference. Dua objektif ini sangat relevan ya, terkait dengan bagaimana kita mendiskusikan isu-isu terkini, isu-isu strategis terkini di industri asuransi dan reasuransi global ataupun yang ada di industri asuransi nasional. Nah, kondisi ini ternyata di tahun 2022 mendapatkan apresiasi dan sambutan yang cukup hangat dari seluruh undangan, kemudian partisipan ya. Mereka kelihatan sekali sangat membutuhkan forum yang mampu mewadahi diskusi di ekosistem industri perasuransian. Nah, dalam prosesnya diskusi ini akhirnya mampu mengidentifikasi, menjabarkan dan menganalisa isu-isu yang ada di sektor perasuransian dan perekonomian di lingkup nasional dan global. Nah, oleh sebab itu pada akhirnya Indonesiari
dalam perannya Indonesia Institute ya. Iya. Kalau di kita kan diselenggarakan melalui Indonesia Institute ya, sebagai Center of Knowledge and Excellence di industri perasuransian nasional, kita berkomitmen lah. IIC ini diselenggarakan tiap tahun dalam rangka memfasilitasi kebutuhan industri, akan diskusi yang komprehensif dan multi perspektif di setiap tahunnya bagi perkembangan industri perasuransian. Demikian Pak Adi, kurang lebih. Wah, terima kasih Bu Beatrix. Cukup jelas ya Bu. Jadi memang kita berperan untuk memajukan peranan kita sebagai Center of Knowledge ya Bu ya. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan lagi terkait dengan pelaksanaan setiap tahun. Tentunya kan IIC sejak 2022, 23 sampai 2025 sekarang ini kan punya tema besar ya Bu. Tiap-tiap pelaksanaan IIC itu punya tema sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira Bu, apa sih keterkaitan antara IIC dari 2022, 23 sampai yang sekarang 2025? Silakan Bu Beatrix. Betul sekali Pak Adi. Jadi di tahun 2022, 2023, 2024 dan yang sekarang 2025 tiap tema yang kita angkat masing-masing terkorelasi ya, terhubungkan gitu. Di tahun 2022 Indonesia Re mengangkat tema IIC mengangkat tema IIC 2022 melalui tema besarnya Reinsurance and Economic Resilience Dealing with Climate Change, Pandemic and Geopolitical Challenges. Ini sebenarnya dilatar belakangi oleh situasi, kondisi pada saat itu di mana kita mengalami pandemi COVID-19 ya, yang cukup berat, kemudian perang Rusia-Ukraine, kemudian climate change dan krisis-krisis lainnya yang menyebabkan dampak berkepanjangan bagi perekonomian dunia dan menjadi trigger dari berbagai banyaknya perubahan-perubahan di dunia, baik global maupun domestik. Nah, Indonesia Re ingin mengingatkan kembali kepada industri, khususnya industri perasuransian, akan peran penting reasuransi sebagai instrumen manajemen risiko, terutama dalam penyediaan risk transfer solution, pengelolaan katastrofe risk, dan disaster risk financing management pada saat itu di tahun 2022. Bagaimana dengan tahun 2023? Nah, di tahun 2023 IIC mengangkat tema besar Reinsurance Sustainability in Dealing with Macroeconomic and Political Year Volatility. Tahun 2023 tepatnya pada waktu kita menyelenggarakan IIC, tahun-tahun itu dilatar belakangi oleh persiapan pemilihan umum. Pemilu, jadi kalau kita ingat sama-sama tahun itu kita lagi benar-benar mendorong masyarakat, mendorong pelaku-pelaku bisnis mempersiapkan diri dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum. Di samping itu dilatar belakangi juga dengan masih adanya long tail effect ya bagi industri perasuransian terkait dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya yang terjadi tahun 2022 dan seterusnya dan sebelumnya. Nah, Indonesia ingin meningkatkan awareness industri akan pentingnya kemampuan industri untuk menavigasi tantangan tersebut tadi untuk membentuk ekosistem perasuransian yang lebih profitable dan sustain. Melihat banyaknya tantangan, kemudian adanya political years nanti di tahun 2024 gitu ya, pada waktu 2023 kemarin. Makanya kita bikinlah tema ini supaya memang industri kita lebih aware terkait dengan bagaimana kita tetap harus membentuk ekosistem perasuransian yang lebih profitable dan sustain. Kurang lebih itu Pak. Di tahun ya. Nah, 2024 tema besarnya adalah Accelerating Transformation in Insurance Industry, Driving Growth and Strengthening Resilience. Ini lebih seru lagi. Kenapa? Karena di tahun 2024 beberapa isu di industri perasuransian seperti penetration dan densitas asuransi yang masih menjadi problem kronis. Ya, kita sebut dengan kronis karena angkanya tidak tumbuh. Betul. Ya, kita semua sama-sama tahu angka penetration rate industri perasuransian dalam negeri kita sangat tidak tumbuh dan sangat jauh dari apa yang kita harapkan tumbuh gitu ya. Dalam 2 dekade malah ya, 20 tahun berturut-turut gitu ya. Kemudian pengelolaan dan integrasi data serta transformasi digital. Kemudian ditambah dengan implementasi IFRS 17 serta climate change, masih dengan isu-isu yang memang sangat relevan ya.
Nah, dari ketiga topik IIC sebelumnya, kita dapat menarik benang merah bahwa makroekonomi, kemudian data dan transformasi digital, serta peran reasuradur eh, akan selalu menjadi topik yang relevan dan menarik untuk didiskusikan di Iya. forum strategik guna memastikan pertumbuhan, penguatan, dan keberlanjutan dari industri perasuransian nasional. IASI 2025 bagaimana Pak Adi? Nah, di IASI 2025 Indonesia Re masih akan menyajikan diskusi terkait topik-topik tersebut ya, yang sudah pasti akan kita racik dengan topik-topik baru Iya. dan hangat ya, topik-topik baru dan kita harapkan jauh lebih hangat di tahun 2025 ini, seperti hilirisasi industri Iya. dan sinergi sektor strategi nasional. Kurang lebih itu Pak Iya. Adi. Jadi cukup banyak alasan ataupun situasi yang mendukung pemilihan tema besar itu ya Bu Beatrix ya. Nah, berangkat dari penjelasan tadi Bu Beatrix, di tahun 2025 ini Bu, kan kita sama-sama tahu bahwa tema besar di IIC 2025 itu adalah Empowering Downstream Growth in Financial Sector, Advancing the Insurance Industry Through Strategic Collaboration. Nah, Bu Beatrix, bisakah Ibu menjelaskan sedikit mengapa kita mengangkat tema itu di IIC 2025? Pak Adi dan teman-teman sekalian, seperti kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir, sektor perekonomian baik di level nasional maupun global tengah mengalami atau menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan Iya. dinamis ya. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, kemudian fluktuasi pasar yang dinamis, serta resiko geopolitik ya yang semakin meningkat. Kemudian adanya kondisi-kondisi yang tidak menentu juga ya. Ini mengakibatkan diperlukannya strategi stabilisasi untuk sektor perekonomian. Ini menjadi sangat krusial menurut saya ya. Untuk mewujudkan hal tersebut kita membutuhkan penguatan di berbagai aspek. Termasuk diantaranya penguatan kerjasama internasional, konsolidasi investasi, akselerasi ekonomi digital, transisi energi baru terbarukan, hingga hilirisasi sektor perekonomian. Nah, industri perasuransian khususnya reasuransi selaku backbone dari sektor perekonomian nasional, selayaknya mampu mengambil peran sebagai epicentrum dari hilirisasi sektor perekonomian. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi dalam sektor perasuransian sendiri merujuk kepada strategi peningkatan nilai tambah dan kemandirian industri perasuransian di Indonesia. Itu hakikatnya. Nah, strategi ini melibatkan berbagai upaya komprehensif yang meliputi pengembangan produk asuransi yang lebih inovatif, Pak. Kemudian penguatan permodalan dan investasi, upaya meningkatkan penetrasi asuransi di berbagai sektor perekonomian, itu yang ketiga, termasuk di dalamnya hilirisasi industri. Nah, tema besar dari IIC 2025 ini berfokus pada pentingnya peran industri perasuransian dalam hilirisasi dan penguatan sektor perekonomian. IIC 2025 akan menyoroti peran penting sektor perasuransian dalam strategi hilirisasi industri, khususnya dalam memperkuat sektor keuangan secara keseluruhan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan produk asuransi yang inovatif, peningkatan literasi keuangan masyarakat, pengembangan solusi, pengelolaan risiko dan pemanfaatan inovasi dan teknologi. Yang penting untuk kita perhatikan teman-teman semua ya adalah strategi hilirisasi industri yang melibatkan sektor perasuransian hanya dapat terlaksana melalui sinergi. Sinergi yang seperti apa? Sinergi dengan sektor strategis nasional lainnya, dalam hal ini adalah sektor perbankan dan kesehatan. Nah, melalui sinergi tersebut diharapkan ke depannya dapat tercipta penguatan
fondasi perekonomian nasional. Yang pertama, yang kedua stabilitas perekonomian nasional, yang ketiga perlindungan finansial dan sosial yang menyeluruh lah bagi masyarakat, betul. dan yang keempat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikian Pak Adi. Terima kasih Bu Patrick, penjelasannya panjang Bu. Panjang sekali memang. Karena memang kita pelaksanaannya itu mencakup oleh semua sektor di perekonomian, termasuk juga semua lintas sektor ya Bu ya. Nah ini ada kaitan dengan pertanyaan selanjutnya Bu Beatrix, bahwa berbagai panel kita punya di Indonesia International Conference 2025 ini Bu Beatrix, kita konsepnya kan sedikit berbeda ya Bu. Kita laksanakan 1 hari dengan membagi ke dalam 4 panel diskusi. Nah di berbagai panel di IIC 2025 itu kita mengangkat topik mulai dari ketahanan ekonomi yang seperti Ibu sampaikan tadi, juga sinergi lintas sektor dan hingga transformasi digital. Nah dapatkah dijelaskan Bu secara ringkas topik-topik strategis yang akan dibahas pada masing-masing panel diskusi di atas Bu? Silakan Bu. Ya, IIC 2025 kan akan diselenggarakan, betul tadi yang tadi Pak Adi sudah sampaikan ya. Skemanya adalah full day conference dalam 1 hari. Kemudian kita akan menyajikan diskusi menarik ini dalam 4 panel session ya. Panel session pertama akan bertajuk Insurance and Economic Resilience, Bridging Risk, Recovery and Growth ya. Ini akan bicara mengenai strategi sektor perasuransian dalam mendukung arsitektur pembangunan ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Itu yang pertama Pak. Kemudian pada panel sesi kedua bertajuk Synergy for Sustainability, Building a Resilient and Inclusive Financial Ecosystem, di mana diskusi akan berfokus pada sektor perasuransian dan perbankan dan sektor kesehatan yang diperlukan dalam memperkuat ketahanan pembiayaan sektor jasa keuangan dan mempertahankan keberlanjutan sektor perekonomian nasional. Itu yang panel sesi kedua. Yang kedua. Sementara panel sesi ketiga bertajuk Shaping the Futures Insurance Industry Between Data and Digital Transformation. Diskusi akan berfokus pada bagaimana sektor perasuransian mampu menavigasi isu dan tantangan yang ada menjadi peluang untuk bertransformasi. Sederhananya adalah menjadi sektor yang tidak hanya strategis namun juga mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Selain itu, panel ini juga akan berfokus pada lanskap masa depan sektor perasuransian nasional yang akan didrive oleh data, kemudian inovasi teknologi, personalisasi produk, customer experience, serta public trust. Yang terakhir panel sesi keempat ya bertajuk Strengthening Financial Sovereignty Through Domestic Reinsurance Empowerment. Nah ini akan berfokus pada kondisi atau dilatar belakangi oleh kondisi defisit NPI, neraca pembayaran Indonesia dari sektor reasuransi dan mengeksplor berbagai strategi lintas pemangku kepentingan yang diharapkan mampu meminimalisasi ketergantungan sektor perasuransian nasional terhadap reasuransi luar negeri. Kemudian hal ini juga diharapkan nantinya mampu meminimalisir defisit transaksi premi reasuransi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan perasuransian dan perekonomian nasional. Itu 4 panel sesi yang akan diangkat dan didiskusikan di dalam IIC 2025. Demikian Pak Adi. Terima kasih Bu Beatrix. Jadi memang satu pelaksanaan di 2025 ini aja kita punya 4 panel diskusi yang mengangkat topik yang sebenarnya saling terkait ya Bu Beatrix ya. Nah tadi melanjutkan penjelasan Bu Beatrix bahwa di IIC 2025 kita menghadirkan beberapa pembicara atau speakers dari berbagai latar belakang dan experience mereka, mulai dari ada regulator, OJK, akademisi, kemudian pelaku industri ya Bu Beatrix ya, hingga institusi global Bu Beatrix. Nah pertanyaannya Bu, apa sih nilai strategis dari keberagaman perspektif ini dalam membangun pemahaman lintas sektor tersebut Bu Beatrix?
Eee, sebenarnya, pertanyaannya bagus sekali ya, Iya, Pak Adi. Jadi kalau boleh kenapa, kita mencoba melibatkan, atau menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, iya, akademisi, regulator, pelaku industri, konsultan mhm, bahkan, hingga pelaku teknologi, untuk memberikan tujuannya untuk memberikan variasi iya, analisis ya terhadap satu topik sehingga peserta dapat melihat satu isu mhm, itu, eee dan solusinya dari berbagai sisi, bukan hanya dari satu sisi pendekatan. betul, betul, Kemudian metode diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan mhm, diskusi yang lintas perspektif, Pak, iya, betul, sehingga dapat mendorong dialog yang produktif serta menumbuhkan inisiatif kolaborasi lintas stakeholders. Ini penting iya, sekali karena seperti tadi saya sudah sampaikan, lintas stakeholders, dan pemangku kepentingan itu sangat penting iya, dalam mencapai apa yang memang kita harapkan dari tujuan diselenggarakannya event iya, ini. Dengan melibatkan pembicara lintas sektor, peserta AIC diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih, jelas, iya, lebih komprehensif. clear ya, lebih lengkap, interdisipliner, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih Iya. holistik. Terima kasih Bu Beatrix. Jadi dari penjelasan Ibu kita dapat simpulkan bahwa IIC 2025 ini memang mengundang para speakers, pembicara dari berbagai latar belakang disiplin ya Bu ya, untuk mendapatkan variasi dan keberagaman perspektif terhadap isu-isu yang diangkat di 2025 ini. Nah Bu Beatrix, kebetulan Bu, salah satu topik yang dibahas dalam IIC ini adalah tentang penguatan kapasitas reasuransi domestik dalam menekan outward reinsurance. Kan kita tahu bahwa sebelum IIC ini dijalankan, beberapa berita kita atau sumber berita kita dapatkan informasi bahwa ada aliran outgo premi kita, dari di Indonesia ke luar negeri, atau sebaliknya dari luar negeri ke dalam, ke Indonesia. Nah, kira-kira Bu, isu ini dimasukkan ke dalam IIC 2025. Nah, mengapa semakin penting Bu, apa alasan pentingnya isu ini diangkat di IIC 2025. Oke, Mhm, baik. Tadi, mhm, saya tadi sudah sampaikan ya, salah satu hal yang sangat, penting untuk kita amati ya, di industri perasuransian dalam negeri adalah penetration rate. iya betul, Indonesia punya penetration rate di industri asuransi yang tidak tumbuh nih dalam 2 mhm, dekade. Nah, ini juga yang sebenarnya terkorelasi nih, kalau kita lihat juga dengan adanya, satu fakta ya, bahwasanya memang, apa namanya, adanya, tren defisit yang terjadi di, apa namanya, neraca pembayaran betul, Indonesia betul gitu Bu, ya. mhm, Prinsipnya begini, semakin kuat kapasitas di mhm, dalam negeri, semakin besar pula daya tahan industri perasuransian nasional dalam mhm, menghadapi risiko dan krisis global. Itu prinsipnya. Sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap asing, itu prinsipnya. iya, Nah, sektor perasuransian merupakan salah satu sektor strategis nasional yang seharusnya berperan sebagai tulang punggung kedaulatan perekonomian Indonesia. Namun, tren defisit yang terjadi pada sektor reasuransi dalam beberapa tahun mhm, terakhir menjadi sinyal peringatan bahwa kapasitas reasuransi domestik belum optimal, oke, baik, oke, mhm, dalam menjalankan perannya sebagai penopang utama sektor sektor ya, perekonomian nasional. Eee, reasuransi domestik yang kuat, seperti Pak Adi tahu harusnya dapat menyerap resiko dari perusahaan asuransi lokal. betul, Itu yang Pak Adi ya, tahu ya, yang mhm, kita sama-sama pahami, tanpa perlu mengalihkannya ke luar negeri terlebih dulu. Walaupun nanti dalam ekosistemnya, ekosistem industri perasuransinya harus tetap dilakukan pengalihan certain resiko ya, dalam bentuk retrospeksi ke ya, luar negeri. Hal ini membantu memastikan bahwa risiko tetap berada dalam ekosistem nasional yang mendukung stabilitas sektor keuangan. ya, Gitu ya Pak iya, Adi. Nah, oke, selama ini kita juga telah mengetahui bahwa outward reinsurance, pembayaran premi reasuransi ke luar negeri, menyumbang pada arus devisa keluar ya. iya, Dengan meningkatkan kapasitas dalam negeri, pembayaran premi bisa tetap berada di dalam negeri
sehingga membantu mengurangi tekanan pada neraca pembayaran, khususnya dalam komponen jasa. Jadi Ya. Pak Adi, semakin kuat kapasitas di dalam negeri, Ya. maka semakin besar pula daya tahan industri perasuransian nasional dalam menghadapi risiko dan krisis global. Dan ini sekaligus mengurangi ketergantungan kita terhadap asing. Demikian Pak Adi. Ini menarik nih Bu, karena memang ternyata kita membutuhkan peningkatan retensi istilahnya Bu, daya tahan kapasitas kita dari dalam negeri gitu ya Bu Betix ya. Nah, kita tahu Bu, melanjuti pernyataan Ibu tadi, penjelasan Ibu bahwa memang kita tahu posisi sekarang kan arus premi yang keluar negeri dengan yang premi dari luar negeri ke dalam negeri itu komposisinya lebih besar yang keluar ya Bu ya, sehingga menimbulkan posisi atau situasi yang disebut dengan defisit neraca perdagangan sektor perasuransian. Nah, pertanyaannya Bu, mengapa defisit neraca pembayaran dari sektor reasuransi ini berpotensi terus berkembang Bu? Tidak hanya di level bawah, di level mikro, dia bisa sampai ke level atas sekarang. Jadi isunya udah cukup besar. Selanjutnya, apa saja sih Bu yang menjadi strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan perasuransian dan perekonomian nasional atas situasi di atas? Pertanyaan cukup menarik ya Pak Iya, Adi, iya, Bu. mengapa defisit neraca pembayaran dari sektor reasuransi berpotensi berkembang dari lebih sekedar isu mikro ya. Nah, Pak Adi dan teman-teman semua, defisit neraca pembayaran Indonesia atau NPI yang bersumber dari transaksi reasuransi luar negeri bukan sekedar isu ekonomi mikro, melainkan ini merupakan potensi risiko sistemik yang juga berpotensi mengurangi devisa negara, ya, melemahkan manajemen risiko dalam negeri serta menurunkan daya saing dan pertumbuhan reasuradur nasional. Itu sebenarnya hal-hal yang perlu kita cermati ya. Nah, cerita ini atau isu ini akan dibahas secara lengkap pada panel sesi 4 nanti yang bertajuk Strengthening Financial Sovereignty through Domestic Reinsurance Empowerment. Nanti pada IIC 2025 akan menyuguhkan diskusi dengan para narasumber yang merupakan ultimate expert lah saya bisa sebut di bidangnya masing-masing untuk menekankan pentingnya optimalisasi peranan reasuradur dalam negeri sebagai pilar dari kedaulatan finansial nasional. Demikian Pak Adi. Iya, Wah, ini tadi Ibu kasih bocoran nih Bu, bahwa isu ini topik tentang defisit ini dibahas di panel diskusi yang keempat ya Bu ya. Ya, Ini semakin membuat kita tertarik nih untuk mengikuti acara IIC 2025 ini. Nanti ya Bu. Siap. Selanjutnya IIC tahun ini Bu juga mengangkat pentingnya sinergi antara lintas sektor ya Bu ya. Baik itu perasuransian, perbankan, kesehatan. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa harapan Indonesia Re dari kolaborasi lintas sektor tersebut, Bu? Silakan. Ya, ini juga menarik nih, karena gini, dalam aspek tadi saya juga sudah sempat sampaikan penetrasi, densitas, serta angka inklusi dan literasi, industri perasuransian nasional relatif masih terbilang tertinggal ya ketimbang dengan industri jasa keuangan lainnya. Nah, untuk menunjang penguatan dan pengembangan industri perasuransian nasional, perlulah dilakukan implementasi strategi yang bersifat lintas sektoral antara sektor perasuransian dengan sektor-sektor strategis nasional lainnya. Nah, ini juga nantinya akan kita bahas di panel sesi yang kedua yang bertajuk Synergy for Sustainability, Building a Resilient and Inclusive Financial Ecosystem. Di mana nanti diskusi akan berfokus pada sinergi antara sektor perasuransian, perbankan, dan sektor kesehatan yang diperlukan dalam memperkuat ketahanan pembiayaan sektor jasa keuangan dan mempertahankan keberlanjutan sektor perekonomian nasional. Pada diskusi panel ini nanti para panelis akan menyoroti sinergi sektor perasuransian dengan sektor perbankan sebagai
esensi dari ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta perlu dilakukannya sinergi antara sektor perasuransian dengan sektor kesehatan untuk memastikan terciptanya pelayanan serta pembiayaan kesehatan yang baik dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Demikian Pak Iya. Adi. Menarik kan? Juga menarik Bu, cukup jelas penjelasan dari Bu Beatrix Bu, terima kasih. Jadi memang asuransi juga harus berkolaborasi dengan sektor kesehatan, dengan sektor perbankan gitu Bu ya, untuk mendukung sebuah ekosistem yang menunjang kerjasama dan perekonomian kita menjadi lebih bergerak gitu Bu ya, lebih maju. Baik Bu Beatrix, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya Bu, terkait dengan topik digital transformation. Jadi kita tahu Bu ya, digital transformation ini kalau kita lihat Bu, dari IIC 2022, 23 sampai sekarang 2025 itu selalu masuk tuh Bu, selalu diangkat topik tentang digital transformation. Nah, yang ingin kami ketahui adalah apa sih yang membedakan antara topik data and digital transformation dari IIC yang awal 2022, 23 sampai yang 2025 pun masih kita angkat. Jadi apa yang membedakan itu, spesialnya apa di mana gitu Bu perbedaannya. Terus selanjutnya bagaimana Indonesiari menilai potensi, peluang, dan ancaman dari data manajemen dan digital transformation dalam industri perasuransian. Demikian Bu, cukup panjang pertanyaan Bu, tapi Iya, bisa ya Bu ya? cukup panjang pertanyaannya Pak Adi. Oke, saya coba Iya Bu. menjelaskan ya. Jadi kalau topik digital transformation yang akan dibahas pada IIC 2025, khususnya pada panel ketiga yang bertajuk Shaping the Futures, Ya. Insurance Industry Between Data and Digital Transformation, kita akan berfokus pada industri perasuransian yang saat ini sedang memasuki era data driven transformation, ya, di mana pengambilan keputusan, inovasi produk, manajemen risiko, dan customer experience atau pengalaman pelanggan sangat bergantung pada kemampuan mengelola dan memanfaatkan data secara strategis, Pak. Oke. Kemudian pada kesempatan itu nanti para narasumber akan kita minta untuk menyoroti tentang pentingnya data sharing Ya. yang terintegrasi serta pentingnya data maturity yang memadai di sepanjang value chain industri perasuransian. Dengan meningkatkan data maturity dan membangun budaya kolaborasi data serta perasuransian nasional, maka akan menjadikan industri yang lebih proaktif, Ya. kemudian inklusif dan future oriented lah. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak Adi. Ya. Satu lagi narasumber juga akan menyampaikan pemaparan terkait dengan real time data, dynamic pricing yang akan menggeser paradigma sektor perasuransian dari pasif ke proaktif. Ya. Ini penting sekali untuk nanti didiskusikan. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga narasumber pada panel sesi ini juga akan menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap data mereka yang digunakan oleh perusahaan asuransi. Hal ini juga mengingat di era digital perusahaan asuransi harus mulai mengandalkan big data. Betul. Untuk proses underwriting, proses klaim, analisa klaim ya, kemudian analisa portfolio ya, dan berbagai macam aktivitas proses bisnis lainnya yang ada di industri perasuransian, di mana masyarakat perlu memahami transparansi terkait bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan, serta kebijakan terkait data privacy dan protection yang comply dengan Undang-Undang PDP dan GDPR. Itu juga nanti akan didiskusikan dan disajikan di pada IIC, sesi ketiga. Sesi ketiga ya Bu Beatrix ya. Yep. Ya memang Bu, kita memang di IIC 2025 ini mengangkat isunya yang sedang in di tahun 2025 ini Bu Beatrix ya, terutama tadi yang data digital transformation. Apalagi teknologi sekarang sudah masuk ke revolusi digital 4.0 ya Bu ya. Apalagi sekarang sudah otomatis AI segala macam. Jadi memang itu tetap selalu sesuai kalau kita angkat di IIC di setiap IIC di pelaksanaan setiap tahunnya. Oke Bu, kita sudah sampai ini Bu di pertanyaan terakhir ya. Jadi
terima kasih nih sampai sekarang masih tetap kuat nih Bu memberikan jawaban dari pertanyaan yang kami ajukan. Jadi pertanyaan terakhir adalah gini Bu, kita tahu bahwa di IIC 2025 ini kita mengundang berbagai pihak ya Bu ya, stakeholder kita undang OJK, Kementerian perusahaan-perusahaan BUMN, kemudian perusahaan asuransi RURJ dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait ya, termasuk yang di Indonesia lokal maupun yang di global. Pertanyaannya Bu, apa sih yang menjadi alasan pentingnya mereka itu hadir untuk berpartisipasi di IIC 2025 ini Bu? Baik, Pak Adi, sebagai pertanyaan penutup ya. Iya, Bu. Oke, kembali pada tujuan awal penyelenggaraan IIC 2025. Indonesia Re berharap sekali bahwa dengan kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders kita di sektor perasuransian nasional, IIC tahun ini atau kali ini dapat mewujudkan tujuannya untuk menjadi forum diskusi yang produktif, interaktif dan multi strategis untuk mengidentifikasi, menjabarkan dan menganalisa isu-isu yang ada di sektor perasuransian dan perekonomian di lingkup nasional dan global. Secara khusus di IIC tahun 2025 ini Indonesia Re berharap bahwa diskusi yang diselenggarakan selama IIC ini nantinya mampu meningkatkan kesadaran stakeholders akan peran strategis industri perasuransian, khususnya perusahaan reasuransi ya kita ya dan perusahaan asuransi di dalam hilirisasi dan penguatan sektor perekonomian secara keseluruhan dan berkelanjutan. Nah, Indonesia Re juga berharap bahwa pelaksanaan IIC 2025 ini dan tahun-tahun mendatang, saya juga berharap demikian, dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi serta memfasilitasi diskusi lintas sektor antara sektor perasuransian, sektor jasa keuangan, dan sektor terkait lainnya yang strategis ya dalam upaya mengkoordinasikan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian Pak Adi. Lengkap Bu, terima kasih. Baik Bu Beatrix, ini terima kasih dari penjelasan Ibu dari pertanyaan kami yang terakhir ini. Jadi kita bisa lihat bahwa kita simpulkan bahwa IIC ini sangat penting sekali ya Bu ya. Itu kenapa alasannya semua pihak kita undang, semua stakeholder baik itu akademisi maupun di lokal, di global kita undang untuk sama-sama berpartisipasi ya Bu ya, memberikan pandangan dan experience mereka dalam acara ini. Baiklah Sobat Riu, jangan lupa untuk selalu mengikuti serangkaian acara Indonesia Re International Conference 2025 pada tanggal 22 Juli 2025 melalui channel YouTube Indonesia Re. Bu Beatrix, terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Baiklah Sobat Riu, kita akhiri Rain Podcast kali ini dan sampai jumpa di Rain Podcast selanjutnya. Terima kasih, bye. Terima kasih, sukses semuanya.